Baik, perkenalkan nama saya Abel Enrico Dominiki Sugianto dengan NIM 22024-182. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemodelan Artificial Intelligence. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Abel Enrico Dominiki Sugianto dengan NIM 22024-182, Revandi Asiking dengan NIM 22024-141, dengan Aksai Saputra 22024-156. Pemodelan dalam MSS, model statistik atau analisis regresi, digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan pemrograman dalam tool software pengembangan DSS. Model finansial, untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Model optimasi dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Aspek dalam pemodelan: identifikasi variabel, variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Perkiraan forecasting penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, model. Keempat, manajemen model. Berbagai jenis model. Yang pertama, dikategorikan optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif. Tujuannya untuk menentukan solusi terbaik dari jumlah kecil alternatif. Teknik-teknik representatif yaitu tabel keputusan, pohon keputusan. Kategori optimalisasi via algoritma, menentukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah. Model pemrograman matematika linear, dan lainnya. Model jaringan. Kategori optimalisasi via rumus analitik. Proses dan tujuan menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Teknik representatif beberapa model inventory. Berbagai jenis model lainnya lagi. Yang pertama, simulasi. Proses dan tujuan menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Teknik-teknik representatif beberapa tipe simulasi. Heuristik, menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan pemrograman heuristik sistem pakar. Model-model prediktif, tujuan memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Teknik model forecasting analisis Markov. Kategori model lainnya, tujuan memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Teknik pemodelan keuangan, Waiting Lines. Model statis dan dinamis, analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut terjadi dalam satu interval, baik waktu sebentar atau lama, diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh, pendapat triwulan atau tahunan keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contoh, proyeksi rugi laba 5 tahun di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Bagian dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Selama hal tersebut dilakukan, maka perlu
untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan. Situasi keputusan sering diklasifikasikan berdasarkan apa yang diketahui atau yang diyakini oleh pengambil keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aksay Saputra dengan NIM 220241156. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi 4 dengan mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, di sini ada kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Nah, pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Nah, di sini jadi kalau pengetahuan kita bertambah, maka risikonya pengetahuan kita lengkap dan kita memiliki kepastian. Nah, kalau pengetahuan kita berkurang, maka risikonya kita diabaikan total dan ketidakpastian. Nah, di sini adalah diagram pengaruh. Nah, representasi grafik dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Nah, di sini ada jumlah yang digunakan dalam di sini dari unit terjual, terus ada unit terjual, selanjutnya ada pendapatan dan pastinya pengeluaran. Nah, di pendapatan sini pastinya akan ada unit atau harga per unit. Nah, di pendapatan sini dia akan langsung masuk ke laba. Nah, dari unit terjual pastinya akan ada pengeluaran. Nah, di pengeluaran sini pastinya ada biaya unit dan biaya tetap. Nah, di biaya pengeluaran pasti akan tertuju ke laba. Nah, di sini ada analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis. Pohon keputusan memiliki 2 keuntungan. Yang pertama, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. Yang kedua, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Nah, di sini adalah kondisi alamiah tentang variabel tidak dapat dikontrol. Nah, di sini alternatifnya ada 3, yaitu obligasi, saham, dan CD. Nah, pertumbuhan kuat dari obligasi mencapai 12,0% dan saham memiliki pertumbuhan 15,0% dan CD memiliki pertumbuhan 6,5%. Nah, stagnasinya obligasi memiliki 6,0%. Nah, untuk saham memiliki 3,0% dan untuk CD memiliki 6,5%. Nah, inflasinya. Nah, jadi inflasi dari obligasi ada 3,01% dan saham dia menurun menjadi min 0,2%. Dan untuk CD dia tetap mencapai 6,5%. Jadi saham dia pasti akan, jadi saham ini tidak dapat dikontrol karena dia semakin lama dia semakin menurun. Nah, di sini ada optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air, di antara sekian banyak aktivitas. Untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan, ada karakteristik. Nah, karakteristik sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Yang selanjutnya ada asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Nah, selanjutnya adalah linear programming. Perumusan blending
problem. Nah, decision variables-nya adalah X1. Nah, sama dengan jumlah alpha yang diperlukan dalam ounce dalam setiap tahun, drum cat atau X2. Jumlah dalam beta yang diperlukan dalam ounce dalam setiap drum set. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum cat. Selanjutnya adalah perumusan umum dan istilah. Perumusan umum dari LP, di mana di setiap L terdiri dari decision variable. Variabel-variabel di mana nilainya tak diketahui dan yang sedang dicari. Biasanya ditandai dengan X1, X2, dan lain-lain. Selanjutnya, objective function atau fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan fungsi linear, menunjukkan hubungan antara decision, variables, dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Selanjutnya adalah optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Selanjutnya ada coefficients dari objective function, menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variables. Selanjutnya adalah constraint atau batasan. Maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu. Nah, selanjutnya adalah coefficient input atau output atau teknologi. Coefficient dari variabel batasan disebut dengan coefficient input output. Selanjutnya adalah kapasitas atau kapasitas. Kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atau batas bawah dengan batas atas atau batas bawah berada pada sisi kanan batasannya. Selanjutnya adalah simulasi. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik, misalnya LP. Nah, selanjutnya adalah keuntungan simulasi. Nah, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Terus, model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah dengan risiko yang lebih kecil. Menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistem nyata. Selanjutnya ada model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah yang memaksa MSS Boulder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rafandi Asking dengan NIM 22024-141. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu Akshay Saputra. Selanjutnya di sini ada keuntungan simulasi. Yang pertama, model simulasi dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Dan yang kedua, simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah seperti halnya inventory dan staffing
Demikian juga pada fungsi tingkat manajerial seperti rencana jangka panjang, sehingga ungkapan untuknya adalah selalu ada jika manajer sedang membutuhkannya. Dan untuk selanjutnya, kerugian simulasi. Yang pertama, tak menjamin solusi yang optimal. Yang kedua, membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Yang ketiga, solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Yang keempat, simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer, sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Metodologi simulasi. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, membangun model simulasi. Yang ketiga, testing dan validasi model. Dan yang keempat, desain percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, evaluasi hasil. Dan yang ketujuh, implementasi. Simulasi probabilistik dan permodelan. Simulasi probabilistik, yang pertama variabel probabilistik atau bilangan acak. Yang kedua distribusi probabilitas, ya, dan untuk distribusi probabilitas di sini ada dua. Yang pertama distrik atau terbatas, contoh stok barang, dan yang kedua continue atau tidak terbatas, contoh distribusi normal. Selanjutnya simulasi time dependent dan time independent. Time independent tidak perlu urutan kejadian, dan time dependent urutan kejadian penting. Prosedur simulasi atau Monte Carlo dan heuristik. Langkah prosedur Monte Carlo. Yang pertama, tentukan ukuran kinerja sistem. Yang kedua, rancang distribusi probabilistik. Yang ketiga, ambil contoh acak, catat kinerja dan varian. Dan yang keempat, ulangi untuk stabilitas dan variasi alternatif. Di sini ada beberapa variasi alternatif. Yang pertama, pendekatan heuristik. Yang kedua, solusi cepat, cukup baik. Dari 90 sampai 99,99%. Yang ketiga, menghemat waktu untuk mudah diimplementasikan, meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, aplikasi dalam DSS dan optimasi. DSS atau Decision Support System menggunakan model statis atau dinamis untuk analisis kondisi. Yang ketiga, linear programming atau LP. Yang keempat, alokasi optimal dengan batasan. Dan yang kelima, terdiri dari fungsi objektif, variabel keputusan, dan constraint. Kesimpulan, simulasi probabilistik dan pendekatan heuristik adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah kompleks yang sulit dioptimalkan dengan teknik tradisional. Itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.